Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bertemu kembali kita pada lanjutan pembelajaran kita hari ini tentang redox. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu redox, bagaimana menentukan suatu reaksi itu bersifat redox atau tidak, dan di samping itu juga kita sudah belajar tentang reaksi autoredox, disproporsionasi, dan juga reaksi konproporsionasi. Baik, hari ini kita akan mempelajari lagi tentang bagaimana aplikasi reaksi redox dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita tetap memanjatkan puji dan syukur serta memohon pimpinan daripada Tuhan supaya kita bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Iya, aplikasi reaksi redox itu bisa kita lihat dalam baterai. Baterai itu ada yang kita kenal dengan baterai biasa atau sel kering. Pada pelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit, ketika kita membuat alat penguji keelektrolitan, kita menggunakan baterai sel kering sebagai sumber energi atau sumber arus listrik ya. Nah, pada baterai ini terjadi reaksi redox ya, di mana pada baterai kering ini menggunakan anode. Anodenya itu adalah logam seng ya. Daripada anode ini nanti akan terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron, dan pada katodenya itu akan terjadi reaksi reduksi atau penerimaan elektron ya. Dari situ akan dihasilkan energi. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan baterai alkali. Baterai alkali ini juga sama sifatnya seperti baterai sel kering, hanya saja yang dihasilkan oleh baterai alkali itu lebih besar dan daya tahannya juga lebih lama. Tetapi dua-duanya ini sama-sama tidak bisa diisi ulang. Nah, kemudian sel aki yang sehari-hari kita sebut dengan baterai basah ya. Itu mungkin ada di sepeda motor atau di mobil. Nah, ini juga merupakan terjadi di dalamnya reaksi redox. Nanti untuk lebih jelasnya kamu coba lihat di buku-buku yang dapat membantu pemahaman kita, khususnya tentang reaksinya, dan nanti ini juga akan diperdalam ketika kita belajar di kelas 12 nanti ya. Selain itu, selain pada baterai, juga reaksi redox itu terjadi pada proses lumpur aktif, yaitu proses pemurnian air. Proses lumpur aktif adalah proses pengolah limbah yang melibatkan produksi mikroorganisme yang merupakan biomasa aktif untuk mereduksi limbah organik secara aerob. Kita lihat skema atau alur cara kerjanya ya. Air limbah itu dimasukkan ke dalam tangki, kemudian di dalam tangki itu dimasukkanlah lumpur aktifnya ya, lumpur aktifnya, dan dilakukanlah pengadukan. Nah, bakteri aerob yang dimasukkan bersama dengan air limbah itu akan mengubah sampah organik dalam air limbah itu menjadi biomasa dan gas CO2. Kemudian nitrogen organik diubah menjadi amonium nitrat sehingga fosforus organik diubah menjadi fosfat. Kemudian dari sini nanti kita akan lihat masuk tahap selanjutnya, akan terjadi pengendapan. Nah, pada pengendapan akan dilakukan penyaringan, maka akan diperoleh air yang sudah bersih ya. Sedangkan endapannya yang berupa lumpur aktif ini boleh didaur ulang kembali untuk dipergunakan kembali, boleh juga dibuang. Nah, lumpur aktif yang didaur ulang kembali ini nanti akan bisa dipergunakan kembali untuk proses pemurnian air limbah berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memberi nama atau memberi nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasinya. Ada beberapa unsur dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa dengan unsur yang sama. Ya, kita ambil misalnya contoh Cu. Cu itu bisa membentuk senyawa dengan oksigen, bisa Cu2O, bisa juga CuO.
Ada banyak lagi senyawa yang terbentuk dengan beberapa unsur yang sama ya. Nah, untuk membedakan unsur-unsur ini, maka IUPAC itu organisasi kimia sedunia itu memberikan aturan dapat memberikan nama untuk membedakannya dengan menuliskan bilangan oksidasinya, angka bilangan oksidasinya ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di antara nama kedua unsur. Ya, kita ambil senyawa yang sederhana dulu, senyawa ion dulu ya. Senyawa ion, ingat ya nakut, senyawa ion itu berarti senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non logam. Nah, kita lihat senyawa ionnya adalah Cu2O dan CuO. Bagaimana membedakan namanya? Ya, tembaga oksida, tembaga oksida. Sebelumnya dulu kita lihat ya, untuk memberikan nama kita tuliskan dulu nama logamnya lebih dulu, kemudian baru nama unsur kedua diberi akhiran ida. Unsur kedua saja yang diberi akhiran ida. Nah, di antara nama unsur pertama dan unsur kedua kita kasih bilangan oksidasinya tetapi dalam angka Romawi dalam tanda kurung. Kita coba ya. Cu, tembaga. Tembaga. Berapa bilangan oksidasi Cu? Kalau O bilangan oksidasinya -2, maka Cu bilangan oksidasinya positif 1. Ya, positif 1 kali 2, positif 2, -2 kali 1, -2, jumlahnya sama dengan 0 ya. Berarti bilangan oksidasi Cu adalah positif 1. Kita tulis dalam tanda kurung. Tangan angka Romawi, baru nama unsur kedua. Nama unsur kedua itu oksigen. Akhiran gen kita ganti dengan ida. Jadi nanti untuk semua pemberian nama, kalau dia senyawanya biner, biner itu artinya terdiri hanya dari 2 jenis unsur. Unsur kedua itu selalu kita beri akhiran ida. Jadi oksigen menjadi oksida. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh senyawa Cu dan O yang kedua dengan jumlah yang berbeda ya. O bilangan oksidasinya -2, Cu berarti karena jumlahnya cuma 1, Cu iya positif 2. Maka namanya adalah tembaga berapa? Iya, 2 oksida. Jadi ini menunjukkan bilangan oksidasi. Oke. Sekarang coba Naku sambil dibuka buku kita, buku paket kita halaman 240 ya. Kita akan belajar senyawa ion yang lebih dari 2 unsur. Jadi bukan biner ya. Kalau ini tadi biner, kita coba dengan senyawa FeSO4 dan FeSO4, Fe2SO4 3 kali. Ya, kita bacanya seperti itu. Oke. Kita kasih nama. Ya, sudah dapat ya. Bukunya halaman 240. Di situ ada jenis-jenis kation dan anion. Kita buka yang bagian tabel anionnya. Kita perhatikan Fe ini nanti kalau diionisasikan dia menjadi Fe, kita lihat dulu, dan SO4. SO4 di tabel anion, coba perhatikan muatannya 2 negatif. Berarti jumlahnya Fe itu harus bermuatan 2 positif supaya dia netral. Ya. Kemudian satu lagi sekaligus kita kerjakan. Fe, kita tulis lagi dulu ionnya, unsurnya SO4. Dari tabel kita lihat dia bermuatan 2 negatif. Nah, kita perhatikan ya. Jadi kita lihat ini
indeks pada ion SO4 ini kita tulis sebagai indeksnya. Ini indeks namanya ya, Nakku ya. Ini angka indeks, ini juga indeks, ini indeks, tapi SO4 itu merupakan satuan ion ya. Jadi dia menjadi muatan di, kita buat menjadi muatan di Fe, kemudian indeks Fe itu jadi muatan di SO4 2 negatif ya. Jadi Fe itu bermuatan 3 positif, yang di Fe2SO4 3 kali, dan di satu sini adalah bermuatan 2 positif. Jadi namanya ini kita tulis menjadi besi. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, muatan sama dengan bilangan oksidasi. Berarti bilangan oksidasi Fe itu adalah positif 2. Jadi namanya besi 2. Ini tadi, ayo coba lihat di buku apa nama anionnya? Iya, sulfat. Besi 2 sulfat. Kalau begitu Fe3 positif atau Fe2SO4 3 kali ini namanya besi 3 sulfat. Jadi sudah bisa terbedakan nama berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, sebagai latihan misalnya coba buka buku kalian di halaman 226 ya. Kita lihat di situ ada Sn. Kita coba dengan SNO dan SNO2. Oke, SNO dan SNO2. Nah, Sn ini logam ya, namanya stannum. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan timah. Oke, coba kita beri namanya. Ini senyawa biner ya, hanya terdiri dari 2 unsur. Oke, kita lihat. Apa namanya? Iya, timah. Berapa bilangan oksidasi Sn? Iya, positif 2. Jadi 2. Oke, ya, oksida. Nah, selanjutnya. Nih, berapa bilangan oksidasi Sn? Kalau ini minus 2O, berarti di sini harus positif 4. Maka namanya timah 4 Romawi oksida. Ya. Nah, untuk sebagai latihan kalian untuk senyawa ion, nanti coba kalian teruskan soal-soal di halaman 226. Nah, sekarang kita lihat untuk yang senyawa kovalen, binder kovalen ya. Binder kovalen, binder 2 unsur. Kita perhatikan ya. N dengan O bisa membentuk bukan hanya 2 senyawa, ada beberapa senyawa lagi nanti ya, ada N2O5 dan selanjutnya. Kemudian cara pemberian namanya juga sama seperti senyawa ion tadi ya. Kita tuliskan dulu nama unsur yang di depan, baru bilangan oksidasi dalam tanda kurung dengan angka Romawi, baru nama unsur kedua. Oke, kita lihat. Nitrogen berapa bilangan oksidasi N? Kalau O minus 2 berarti nitrogennya harus positif 1. Berarti 1 oksida. Tetap beri akhiran ida ya. Kalau NO berarti nitrogen. Berapa bilangan oksidasi N? 2 oksida. Nanti misalnya ada lagi N2O5.
atau N2O3. Ada juga N2O3 ya. Apa namanya? Nitrogen berapa? Iya, 3 oksida. Jadi supaya tidak salah memberi nama, memang harus kita membiasakan berlatih terus menentukan bilangan oksidasi. Oke. Apa namanya? Belerang atau sulfur. Berapa bilangan oksidasi S? Iya. 4 oksida. P2O5 fosfor. -2 berarti ini harus positif 5, ya kan? Berarti fosfor 5 oksida. Bukan hanya untuk oksigen ya nakku ya. Mungkin ini kita ganti dulu satu. PCl3 atau ada PCl5. Yuk, ingat kembali ya, kalau dia senyawa biner, Cl itu unsur kedua, dia selalu negatif 1. Berarti P bilangan oksidasinya positif 3, P di sini bilangan oksidasinya positif 5. Jadi namanya fosfor. Iya, 3. Unsur kedua apa? Cl ya, klorin. Akhiran in kita ganti menjadi ida, menjadi klorida. Fosfor berapa? 5 klorida. Ya, demikian dia ya. Nah, nanti untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi menentukan nama, tidak hanya berdasarkan bilangan oksidasi, tapi ada tata nama yang diaturkan juga di dalam IUPAC ya. Nah, senyawa kovalen selain dengan cara bilangan oksidasi, dia juga bisa ditentukan berdasarkan jumlah. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya itu untuk secara keseluruhan supaya kita bisa lebih banyak bisa dengan berbagai cara untuk menentukan nama unsur. Baik, sebagai bahan latihan nanti coba kalian buka buku di halaman 226 nomor 7. Itu ada pertanyaan untuk menentukan nama unsur berdasarkan bilangan, nama senyawa berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, sampai sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat berlatih dan tetap semangat. Salam sehat.